Baiklah, perkenalkan nama saya Rosita Tampubolon dengan NIM E1E022089. Di sini saya akan menjelaskan uraian mengenai morfologi, morfometrik, meristik, sistem rangka, anatomi ikan, dan sistem otot pada ikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang morfologi pada ikan mas. Ikan mas memiliki bentuk tubuh yang agak memanjang dan sedikit memipih ke samping atau kompreset. Sebagian besar tubuh ikan mas ditutupi oleh sisik. Moncongnya terletak di ujung tengah atau terminal dan dapat disembulkan atau protaktil. Pada bibirnya yang lunak terdapat 2 pasang sungut atau berbel yang tidak bergerigi. Yang kedua adalah morfologi pada ikan lele. Ikan lele mempunyai ciri fisik yang spesifik. Salah satunya adalah termasuk bentuk kepala yang berbentuk memanjang nyaris mencapai 1/4 dari panjang tubuhnya. Selain itu, ikan lele juga berbentuk pipih ke bawah atau depreset. Mata ikan lele berukurannya sangat kecil, bertipe orbital keras. Tubuh lele cenderung bulat memanjang dan tidak memiliki sisik seperti kebanyakan pada jenis ikan lainnya. Yang ketiga adalah morfologi pada ikan kembung. Secara umum, ikan kembung ini memiliki bentuk tubuh ramping dan panjang kepala lebih tinggi dari kepala. Bagian tubuh ditutupi dengan sisik halus. Ikan kembung juga memiliki garis hitam di dekat sirip, dada, dan 2 garis hitam tepat pada bagian punggungnya. Selanjutnya adalah morfologi pada belut. Belut atau dikenal dengan sidat merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di perairan air tawar yang memiliki tubuh bentuk hampir sama menyerupai ular. Belut tidak memiliki sisik dan bentuk atas kepala lapisan kulit luar yang sangat licin. Selanjutnya adalah morfometrik pada ikan. Morfometrik adalah ukuran bagian tertentu dari struktur tubuh ikan atau measuring methods. Karakter morfometrik yang sering digunakan untuk diukur antara lain panjang total, panjang baku, panjang cagak, tinggi dan lebar pada badan, tinggi dan panjang sirip, dan diameter mata pada ikan. Dan di sini terdapat beberapa gambar pada saat pengukuran morfometrik pada jenis-jenis ikan yang telah kami praktikumkan. Selanjutnya adalah meristik pada ikan. Meristik merupakan perhitungan jumlah bagian luar tubuh ikan seperti perhitungan jumlah jari-jari sirip dan sisik. Pada pengamatan ini menghitung jumlah sisik dan jari-jari punggung, jari-jari sirip, jari-jari sirip perut, dan jari-jari sirip dada. Dan di sini terdapat beberapa gambar saat dalam penghitungan meristik pada ikan. Selanjutnya adalah sistem rangka pada ikan. Rangka ikan berfungsi untuk menegakkan tubuh, menunjang atau menyokong organ-organ bagian tubuh pada ikan. Secara tidak langsung, rangka menentukan bentuk tubuh ikan yang beraneka ragam. Yang pertama adalah sistem rangka pada ikan mas. Menurut pemahaman saya tentang sistem rangka pada ikan yang dilaksanakan di laboratorium bersama kelompok saya, yaitu di mana kami menggunakan ikan mas yang telah direbus setengah matang. Ikan tersebut dibuang daging-daging yang melekat pada tubuhnya hingga hati-hati sampai ke bagian sirip ekor, sampai membentuk rangka pada ikan tersebut. Sisik pada ikan tersebut dibersihkan sampai utuh. Pada rangkaian ini terdapat rangka aksial, rangka visceral, dan rangka apendikular. Pada ikan mas rebus, pada rangka aksial terdapat tulang punggung, tulang rusuk, dan tulang tengkorak. Pada rangka visceral terdapat insang, dan pada rangka apendikular terdapat sirip dada, sirip dubur, sirip perut, sirip punggung, dan sirip ekor. Selanjutnya adalah anatomi pada ikan. Anatomi pada ikan yaitu membahas tentang bagian-bagian dalam tubuh ikan, seperti organ reproduksi, gelembung renang atau gelembung gas, dan saluran pencernaan. Yang pertama adalah anatomi pada ikan mas. Organ reproduksi. Dalam praktikum yang dilaksanakan di ruang laboratorium, yaitu di mana organ reproduksi ikan atau disebut dengan gonad, pada ikan jantan disebut testis, sedangkan pada ikan betina disebut ovarium. Gonad ini berbentuk memanjang dan menggantung di bagian mata. Selanjutnya adalah gelembung renang. Gelembung gas merupakan organ yang berbentuk kantong yang berisi gas CO2, O2, dan N2. Gelembung gas disebut juga gelembung renang, di mana berperan untuk mempertahankan posisi ikan dalam suatu kolam air dan untuk naik turun dalam kolam air. Dalam praktikum yang saya amati dari ikan tersebut adalah di mana ikan mas memiliki gelembung renang, karena ikan mas merupakan ikan yang dimana pernapasannya tidak sempurna. Tetapi tidak semua ikan mas memiliki gelembung renang, seperti pada ikan lele,
Ikan lele pernapasannya sempurna. Selanjutnya adalah saluran pencernaan. Menurut pengamatan yang saya amati pada praktikum, yaitu di mana saluran pencernaan ikan dimulai dari mulut, rongga mulut, tekak, tengkorongan, lambung, pilorus, usus, dan anus. Prosesnya dimulai dari mulut. Saat makanan masuk ke mulut ikan tidak melakukan mengunyah atau memakan. Ikan langsung menelan, memakan, lalu dilanjutkan ke rongga mulut. Setelah dari rongga mulut, langsung ke tekak menuju kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung, di mana lambung terdapat 3 enzim, yaitu enzim lipase, enzim pepsin, dan enzim tripsin. Lalu makanan yang dicerna di usus halus, yaitu adanya penyerapan sari-sari makanan. Lalu masuk ke usus besar, di mana di usus besar terjadi proses penyerapan akhir, yaitu penyerapan sisa-sisa air. Setelah dari usus besar, lalu masuk ke anus. Proses saluran pencernaan feses pada ikan yaitu pada anus. Selanjutnya adalah sistem otot. Otot merupakan sistem organ yang mempunyai peran sentral dalam gerak ikan. Ikan mempunyai 3 macam otot, yaitu otot bergaris, otot licin, dan otot jantung. Sistem otot pada ikan kembung. Menurut pemahaman saya tentang praktikum yang saya lakukan bersama kelompok saya di laboratorium, yaitu di mana kami mengamatinya dengan menggunakan bahannya yaitu ikan kembung, di mana ikan kembung tersebut diletakkan di atas telanan, lalu ikan tersebut dipotong melintang pada bagian tubuh ikan, yaitu pada bagian bawah punggung dan bagian atas perut ikan. Otot bagian tengah pada ikan disebut sentral. Dari sentral ke bagian bawah disebut ekspesial, dan dari bagian sentral ke bagian atas disebut hepaksial. Pada ikan kembung terdapat mimor atau myokomot. Mimor adalah garis-garis daging kasar dan mykmot adalah garis-garis daging yang halus. Dan juga pada ikan kembung terdapat septum, yaitu septum ventrikal atau garis ke samping, dan septum horizontal atau garis ke atas. Baiklah, sekian hasil pemahaman saya tentang morfologi, morfometrik, meristik, sistem rangka, anatomi ikan, sistem otot pada ikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.